kaum muslimin, sedang salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada hamba-Nya yang namanya berdoa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memerintahkan kepada setiap muslim untuk senantiasa berdoa dan memanjatkan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang lalai dalam berdoa kepada Allah, kepada orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, sangatlah besar ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, mohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Niscaya akan aku berikan, akan aku kabulkan apa yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan apa yang kita minta. Namun kata Allah Subhanahu wa taala sebagai ancaman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Tidak sampai di situ, kata Allah, dakhirin, dalam keadaan yang hina, jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sombong, enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak melibatkan Allah dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mereka. Apakah mereka mengira mereka mampu untuk menghadapi masalah hidup ini tanpa bantuan Allah? Apakah mereka mengira bisa menyelesaikan masalah hidupnya tanpa bantuan Allah? Tidak sama sekali, jemaah yang dimuliakan Allah. Kehidupan kita telah diatur oleh Allah. Kehidupan kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha agung. Maka hendaklah setiap urusan seorang hamba minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, orang-orang yang sombong dan tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, karena ada sebagian di antara kita yang tergesa-gesa dalam berdoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim." Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim yad'u da'watan." Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala suatu doa, ya, laisa fiha itsmun wala qat'ir rahim, yang bukan dalam perkara dosa dia meminta kepada Allah, dan juga bukan dalam perkara untuk memutus tali silaturahim, illa a'tahu Allahu da'watuh, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Illa atahullahu min ihda salasin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya satu dari tiga perkara. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ajjalallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dengan segera. Kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dengan segera. Kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya dengan segera, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, kalaulah tidak dikabulkan doa itu dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah.
Pilihan yang kedua, itu Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan dari doa-doanya tersebut sebagai pahalanya untuk di akhirat nanti. Ketika dia berdoa kepada Allah, lalu dia tidak merasa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah doa itu bisa jadi nanti akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, sebagai bekal daripada seseorang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian kalaulah tidak disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasannya di akhirat, yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, imma ayyusrafahu minas su'i mithlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi dengan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, dia akan terbebaskan dari keburukan-keburukan yang menimpanya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, ini diantara hikmahnya seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah, jangan dia terburu-buru dengan doa yang dia panjatkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa itu sebagai sebab pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat. Bisa jadi dengan sebab doa yang dia panjatkan itu sebagai penolak keburukan dari keburukan-keburukan dunia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, semua amalan kebaikan, ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya doa. Semua ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin tidak terlepas dari yang namanya doa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah yang dilaksanakan oleh seorang muslim. Ketika dia sholat, maka semua terkandung dalam sholat itu adalah doa. Ketika dia berpuasa, maka hakikatnya di dalam puasanya terkandung doa. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan sedekah, zakat dan lain sebagainya, maka hakikatnya dia sedang berharap doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji, umrah dan yang lainnya, semuanya terkandung di dalamnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim tahu bahwasanya semua kehidupan, semua ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim di atas dunia ini tidak terlepas dari yang namanya ibadah, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui apa saja penghalang-penghalang daripada dikabulkannya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata doa ini tidak serta-merta bisa dikabulkan oleh Allah. Ada penghalang-penghalangnya. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah mengikhlaskan niatnya dalam berdoa kepada Allah. Makna daripada ikhlas di sini adalah kata Allah Subhanahu wa taala, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan niat. Yang pertama, doa itu tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia meminta kepada pohon, meminta kepada kuburan, meminta kepada penguasa laut dan penguasa apa saja yang ada di atas dunia ini, maka hakikatnya dia telah berdoa kepada selain Allah yang doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian dia ditambah lagi dengan dosa kesyirikan. Kemudian yang kedua bentuknya adalah dia berdoa dengan mengharapkan pujian orang lain. Dia berdoa agar dikatakan sebagai orang yang pandai beribadah, rajin berdoa dan yang lainnya. Maka hendaklah seorang muslim ketika dia berdoa mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-40, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka hendaklah dia berdoa kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia berdoa, mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan doanya kepada selain Allah dan juga tidak mengharapkan pujian daripada makhluk. Ini yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah. Agar doa itu termasuk amalan yang diterima oleh Allah, maka hendaklah dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah. Kemudian yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah, penghalang yang kedua adalah ketika seorang muslim dia memakan makanan yang haram, maka itu menjadi sebab doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang muslim ketika dia berdoa, dia menjaga dirinya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada seorang laki-laki yang kusut pakaiannya, rambutnya compang-camping, asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian laki-laki ini mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mashrabuhu haram, makanannya, minumannya datang dari yang haram, wa mat'amuhu haram, makanannya datang yang dari yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga datang dari yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau semuanya datang dari yang haram? Dia makan dari rezeki yang haram, pakaiannya dari rezeki yang haram, kendaraan datang dari rizki yang haram, semua yang dia gunakan, semua yang dia makan adalah rizki yang haram. Maka ini adalah diantara sebab doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah, puasa, sholat, haji, umrah dan yang lainnya, ya, kalau dia membiasakan dirinya untuk memakan daripada rizki yang haram, maka ini diantara sebab ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tergesa-gesa dalam memutuskan, tergesa-gesa dalam meminta hasil doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga diantara sebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum, doa kalian akan senantiasa diijabah, dijawab, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lam yu'jal, selama dia tidak terburu-buru. Lalu dia mengatakan, yaqul da'autullah falam yujib, aku telah berdoa kepada Allah namun tidak dikabulkan doaku. Ya, dia berkata dan bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah dengan mengatakan, aku telah berdoa, masa doaku tidak dikabulkan? Maka Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya menjelaskan dalam kitab beliau Fathul Bari, ya, apa maksud daripada seseorang yang berdoa seperti itu? Dia adalah orang yang mengungkit-ungkit doanya, lalu menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pelit, tidak mengabulkan doa. Maka orang yang seperti ini doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, lalu dia mengatakan, kok Allah tidak memenuhi doa saya? Kok Allah tidak mengabulkan doa saya? Maka orang-orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diampuni, tidak akan dikabulkan, tidak akan diberikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, hendaklah kita menjaga diri dari tiga hal yang kita sebutkan tadi, supaya doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah dapat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.